Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Cecilia Gertrudis Lady Teluma. Nama saya Trinitas Masandai-Ritan. Pada video kali ini kami akan mereview materi tentang sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Materi yang pertama tentang sistem operasi Windows. Pengertian dari Windows sendiri adalah merupakan sekelompok dari beberapa sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, di mana Microsoft sendiri didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis GUI untuk menyederhanakan perintah. Yang kedua, macam-macam Windows. Ada beberapa macam-macam Windows, yakni yang pertama Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Yang berikut adalah analisis SWOT dalam Windows. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Di strengths Windows ada merek terkenal. Merek terkenal adalah salah satu penyedia produk dan layanan perangkat lunak dan perangkat keras terkemuka. Yang kedua, perusahaan yang berteknologi maju, yaitu Microsoft selalu dikenal sebagai katalisator di dunia teknologi, mengutamakan inovasi dan optimalisasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang kuat. Yang ketiga, portofolio produk. Portofolio produk dalam Microsoft menawarkan rangkaian lengkap solusi perangkat lunak, layanan, dan perangkat keras di berbagai kelas pelanggan yang memungkinkannya menikmati posisi pasar terdepan. Microsoft juga menghasilkan pendapatan dengan mengembangkan, memproduksi, melisensikan, serta mendukung perangkat lunak dan layanan di berbagai perangkat komputasi. Yang keempat, sistem distribusi yang luas. Sistem distribusi yang luas dalam Microsoft memasarkan dan mendistribusikan produknya melalui 3 saluran utama, yaitu OEM, yakni Original Equipment Manufacturers, distributor dan pengecer, dan online melalui toko virtual dan situs e-commerce sendiri. Yang kelima, OS-nya terdepan di dunia. OS terdepan di dunia ini adalah salah satu keunggulan utama Microsoft adalah sistem operasinya. Meskipun dihitung dalam portofolio produk dan meskipun orang senang menunjukkan gangguan pada operasi sistem Microsoft ini, masih menjadi salah satu sistem operasi komputer terbaik sejak beberapa dekade terakhir. Yang berikut, weakness atau kelemahan. Kelemahannya adalah yang pertama, proses hukum. Proses hukum dalam Microsoft tergugat dalam berbagai kasus yang belum terselesaikan terhadapnya. Ini terjerat dalam berbagai proses hukum yang berkaitan dengan desain produk, manufaktur, dan kewajiban kinerja dan litigasi lain yang berkaitan dengan kontrak, masalah ketenaga kerjaan atau hak kekayaan intelektual. Yang kedua, tidak dapat mengontrol pemalsuan bisnis perangkat lunak mereka di negara yang berkembang. Yang berikut, opportunity atau peluang. Yang pertama, beralih ke model pisau cukur dan pisau, yakni menawarkan perangkat lunak yang mahal. Microsoft dapat mengerjakan model pisau dan pisau cukur untuk melawan penggunaan ilegal perangkat lunak mereka, khususnya seperti sistem operasi, di mana mereka dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan. Yang kedua, aliansi strategis. Aliansi strategis ini dapat fokus menjalin kemitraan baru untuk
pengembangan produk inovatif dan berteknologi maju. Kemitraan semacam ini memberi Microsoft keunggulan kompetitif dan memungkinkannya memperoleh pangsa pasar yang tinggi. Yang ketiga, permintaan smartphone. Microsoft dapat memanfaatkan permintaan smartphone yang terus meningkat yang muncul sebagai peluang pertumbuhan utama di negara maju dan berkembang. Yang berikut threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan. Persaingan pada Microsoft ini, pasar perangkat lunak sangat kompetitif yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Perusahaan menghadapi persaingan yang ketat di semua segmennya. Pesaing utama dalam perangkat lunak dan layanan Windows Live termasuk Apple, Google, dan Yahoo. Yang ketiga, pasar bajakan. Pasar bajakan ini adalah ancaman utama yang dihadapi perusahaan dari bagian depan perangkat lunaknya. Setiap tahun perusahaan merugi miliaran dolar karena beredarnya versi bajakan di seluruh dunia. Microsoft kehilangan sejumlah besar pendapat karena tingkat pembajakan 30% atau lebih di beberapa negara, juga negara berkembang seperti China, India, dan lain-lain. Kita masuk yang topik berikutnya, kelebihan dan kekurangan Windows. Kelebihan dari Windows tersendiri adalah mudah digunakan. Mudah digunakan itu Windows menyediakan antarmuka bagi pengguna yang sama sekali tidak membingungkan. Terlebih jika pengguna ingin berpindah versi Windows, hampir tidak ada perbedaan yang menyulitkan pengguna dalam mengoperasikannya. Yang kedua, available software. Available software, terdapat banyak pilihan perangkat lunak yang tersedia untuk Windows. Yang ketiga, dukungan untuk perangkat keras. Dukungan untuk perangkat keras ini tidak hanya perangkat lunak saja, bahkan hampir semua produsen perangkat keras menawarkan dukungan untuk versi Windows. Yang keempat, fitur plug and play. Fitur ini dengan adanya fitur ini, sebagian besar perangkat keras dapat dideteksi secara otomatis. Artinya, pengguna tidak perlu menginstal perangkat keras secara manual, tetapi dapat langsung digunakan saat terpasang. Misalnya keyboard, mouse, speaker, perangkat seluler, webcam, dan sebagainya. Adapun kekurangan dari Windows sendiri. Kekurangannya adalah yang pertama, persyaratan sumber daya yang tinggi. Untuk dapat menginstal sistem operasi Windows, tentunya pengguna harus menyediakan komputer atau laptop dengan kapasitas penyimpanan RAM yang tinggi, banyak ruang hard drive, serta graphic card yang bagus. Hal ini dikarenakan banyaknya fitur yang disediakan oleh Windows. Yang kedua, harganya tinggi. Bagi pengguna komputer tentu saja telah mengetahui bahwa semua produk yang dikeluarkan oleh Microsoft tidaklah gratis. Mulai dari Microsoft Office hingga sistem operasi Windows, yang mana memiliki lisensi berbayar yang harus pengguna beli sebelum menggunakannya. Yang ketiga, sumbernya tertutup. Microsoft yang memiliki akses penuh terhadap kode sumber perangkat lunaknya atau closed source. Hal ini berbeda dengan sistem operasi Linux yang bersifat open source, di mana pengguna dapat dengan bebas mengakses file log untuk mengetahui sumber permasalahannya. Yang keempat, serangan virus. Windows memiliki jumlah serangan peretas yang tinggi atau mudah dibobol. Jadi tidak heran jika pengguna melindungi data mereka dari serangan virus dengan perangkat lunak antivirus. Untuk menggunakan perangkat tambahan ini pun, pengguna diharuskan membayar biaya per bulannya. Itulah kekurangan dari Windows. Kita lanjut pada
sistem operasi yang kedua yakni sistem operasi Linux. Sistem operasi yang kedua yaitu Linux. Pengertian Linux. Linux merupakan sebuah nama sistem operasi berbasis Unix yang diciptakan oleh Linus Torvalds dan didistribusikan kepada publik dan memiliki GNU General Public License atau GPL secara gratis, yang berarti jika Linux dibagikan dengan source kodenya. Akses ke kode sumber memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sistem operasi ini, yang kemudian dapat digunakan kembali dan didistribusikan secara bebas. Yang berikut macam-macam Linux. Yang pertama Debian Linux, yang kedua Red Hat Linux, yang ketiga CentOS Linux, yang keempat Ubuntu Linux, yang kelima Slackware Linux, yang keenam SUSE Linux, yang ketujuh Linux Mint, yang kedelapan Fedora Linux, yang kesembilan Caldera Linux, dan yang ke-10 Mandriva Linux. Yang berikut analisis SWOT Windows, yaitu strings atau kekuatan. Terdiri dari yang pertama, keamanan. Keamanan sangat aman karena mudah untuk mengidentifikasi dan memperbaikinya. Yang kedua, tampilan dapat disesuaikan. Pengguna bisa mengubah tampilannya sesuai dengan keinginan pengguna. Yang berikut, weakness atau kelemahan. Yang pertama, tampilan kaku, yaitu sulit dipahami untuk orang yang tidak familiar di Linux. Yang kedua, minim games, yaitu sangat sedikit yang dijalankan di Linux. Yang berikut, opportunity atau kesempatan. Yang pertama, open source, yang banyak pengembangannya yang menciptakan banyak macam. Yang kedua, perangkat lunak gratis. Yang terakhir, threats atau ancaman, meliputi popularitas. Popularitas jumlah pengguna lebih sedikit dari Windows. Yang kedua, performa, tidak dapat memaksimalkan hardware yang ada dan banyak tidak support dengan Linux. Kelebihan dan kekurangan Linux. Yang pertama, kelebihan, yaitu lisensi gratis. Linux merupakan sistem operasi yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Berbeda dengan sistem operasi lain seperti Windows yang memerlukan biaya untuk menggunakannya. Yang kedua, menggunakan kode 32-bit, yaitu dengan menggunakan kode menjadikan Linux berjalan dengan baik dan meminimalisir terjadinya cache saat menjalankan aplikasi. Yang ketiga, tingkat keamanan tinggi. Walaupun bersifat open source, namun Linux memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lain. Yang keempat, tampilan grafis bagus. Dalam setiap versi dan jenis Linux yang diiris terlebih jelas bahwa Linux sangat memperhatikan dalam hal grafis. Yang berikut, kode sumber Linux dapat dimodifikasi. Dengan sifat Linux yang open source, memungkinkan kode sumber dari Linux untuk dilakukan modifikasi. Tentu hal ini sangat menarik perhatian pada programmer. Yang berikut, cocok dijadikan sebagai komputer server. Linux merupakan sistem operasi yang ringan dan stabil sehingga sangat cocok untuk dijadikan komputer server, admin, dan dapat juga sebagai komputer personal. Yang terakhir, lebih ringan ketika dijalankan. OS Linux tidak membutuhkan sumber daya untuk resource yang besar untuk menjalankannya. Ia bahkan dapat berjalan pada komputer jadul sekalipun.
Adapun juga kekurangan Linux. Yang pertama, membutuhkan keahlian lebih. Dikarenakan Linux masih jarang digunakan oleh masyarakat, sehingga belum banyak teknisi yang mampu melakukan troubleshooting terhadap permasalahan yang ada di dalam Linux. Yang kedua, kurangnya dukungan software. Beberapa software populer yang sering digunakan seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan aplikasi populer lainnya tidak kompatibel dengan sistem operasi Linux. Yang terakhir, proses instalasi dan konfigurasi sulit. Proses instalasi Linux sedikit lebih sulit dibandingkan Windows, terkecuali pada beberapa distribusi Linux yang ditunjukkan untuk para pengguna, seperti misalnya Linux Mint. Dari penjelasan di atas, maka ditarik kesimpulan kenapa sistem operasi Windows lebih banyak digunakan di Indonesia, sedangkan di luar Indonesia jarang dipakai, dan kenapa Linux banyak digunakan di luar Indonesia, sedangkan di Indonesia jarang digunakan. Jawabannya, karena Linux memiliki lisensi yang gratis, kenyamanan yang kuat, serta kinerja yang ringan dibandingkan dengan Windows. Di Indonesia lebih banyak menggunakan Windows karena tampilan serta operasinya mudah digunakan, dan ketika terjadinya kerusakan di Windows, para teknisi bisa memperbaikinya. Demikian materi yang kami bawakan. Sekian dan terima kasih.